Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini kita sedang bincang-bincang bersama Mbak Kendil, bersama Pak Nogondrong yang dulu sempat main di serial Adol Anakku Wedok, yang selama ini jarang muncul. Ini istrinya Mbak Farida. Ya. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Nah, ini kita sedang berada di camp Bolorejo, campnya Pak No. Mbak Kendil. Mbak Kendil sehat? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Ini Pak No ngomong-ngomong juga punya anak seni Pak No nggih? Oh nggih, nggih. Iku anak sing paling cilik dhewe nggih. Nggih, paling disayangi Pak No. Nggih, oh nggih. Banget. Sayang kabeh sayang karo anak. Sayange Nggih. ibuke ya sakonya. Nggih. Ya, siap jane. Iku ibuke nggih ngalem lek kok. Oh. Dadak kepik-kepik lek ra udan itu rasa turu. Nggih. 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 Iku lucu anak sing. Oh lucu. Teng pundi Pak No niki Pak No? Teng pundi niki yogane? Nggih. Sekolah teng Solo. Sekolah teng Solo. Sekolah seni niki kon kelas kalih SMKI Solo. Rencana ngelanjutnya apa mboten? Oh nggih, lanjutne niki pengen dadi sinden kondang. Nggih, mugi-mugi kasembadan Pak No. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Nggih, ini terus kula dukung, Pak. Nggih. Enten bakate ketoke nggih. 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 Terus niki kula badhe tanglet Mbah Kendil wadalu kok tirase syutingan wonten anu nggih, daerah pundi nggih, Bu? Anu dadak lango, Pak. Daerah Langu nggih. Lan niku sing pripun kabare wadalu niku hasile? Nggih, alhamdulillah lancar-lancar, Pak No. Lancar. Amin, amin. Amin. Diberi keamanan, keselamatan, tidak ada itu bentrok atau tidak ada gesekan di antara kita sama Atra sana. Alhamdulillah semua Astra di sana bisa diajak kompromi gitu, maksudnya enggak saya suruh jangan sampai ganggu, dan kita tujuannya langsung kita menemui kepada Nyai Blorong gitu. Jadi untuk Astra yang lain suruh minggir gitu, jangan sampai ganggu gitu. Alhamdulillah ya, justru ada mata batin saya bilang sama dia itu ternyata juga sering ke rumah saya, sering bertemu di mana-mana pada saat penelusuran. Jadi di sana itu penghuni sana banyak yang kenal dengan saya gitu. Jadi ya, aman lah tadi malam. Cuma gini, pada saat kita membuka kan di situ biasanya suruh Pak No. Nyai Blorongnya muncul itu suruh. Saya tangguh jam 5 saya sudah sampai di situ gitu. Jam 5 langsung saya wawancara sama saksi mata, masuk yang jantungnya tempatnya Nyai Blorong itu mandi itu bersemayam. Dan saya buka jagatnya gaib, ternyata juga ada kemunculan, tapi dia tidak menampakkan wujudnya siluman ular atau wujudnya itu Nyai Blorong gitu. Kalau dilihat dari masyarakat memang itu cantik dan berbadan ular, tapi saya melihatnya dia hanya orang-orang tua, nenek-nenek tua gitu Pak No itu. Tapi dia pandai untuk menciptakan manjilmo, bahasa itu manjilmo Pak No. Ilmu bisa menjadi apapun ya, hewan atau ular atau orang cantik dia bisa gitu loh. Kemarin akan saya munculkan tapi dia tidak mau. Rencananya dia saya suruh muncul, dia ingin masuk ke raganya Mbak Kameramen, sehingga pada saat kemarin itu Mbak Kameramen dimasuki, saya bingung. Dan nanti yang nyuting siapa? Memang sengaja saya tidak membawa kru ano. Karena apa? Karena ya namanya itu tempat yang viral Pak No. Kalau banyak kru jangan-jangan nanti malah nggak muncul, itu yang saya maksud. Yang kedua nanti apa ya, jangan orang-orang pas lah kalau kita ke tempat seperti itu banyak orang, namanya itu harus berani, harus masyarakat harus sendirilah kalau macam itu. Itu saya hanya bawa Mbak Lulu saja untuk mendampingi saya supaya bisa mengambil gambar saya gitu. Kemarin saya juga bingung, tapi ada dua persepsi. Kalau saya masukkan tak jarne, saya persilahkan untuk masuk di raganya Mbak Lulu, nanti kita bisa menguak lewat kesurupannya tadi. Tapi kalau nanti saya misal tidak saya usir pergi, jangan-jangan nanti masuk ke dalam jurang.
ke dalam sungai. Saya ketakutan itu. Kadang Mbak Lulu masih hamil, Pak No. Jadi kita harus jaga-jaga lah. Langsung kemarin saya hilangkan itu, langsung hilang. Tapi itu sebenarnya ya karena kurang fokus, mungkin Mbak Lulu kan nggak pernah masuk ke tempat-tempat seperti itu, Pak No. Kan tempatnya memang banyak ular biasa, ular bukan ular siluman tuh, ular kulit, ular Jawa, ular kobra banyak di situ itu. Karena kan memang bambu kali-kali itu. Yang saya takuti seperti itu lah, itu ketika masuk Mbak Lulu sudah mentalnya sudah jatuh gitu. Sudah jatuh, sudah ketakutan. Maka kalau kita takut kepada astral, kita semakin didekati sama dia. Kalau kita itu berani, dia akan mundur gitu. Iya, jadi kita masuk ke tempat keramat itu belum tentu kita bisa mendapatkan sosok. Karena kalau kita itu masuk, dia itu merasa di bawah, ilmunya di bawahnya, dia minggir, Pak No. Tapi kalau kita takut, kita merasa di atasnya dia langsung masuk gitu, berani menghadapi gitu. Iya, apalagi kalau kita itu sombong, kita menantang, itu justru kita akan mendapatkan detik-detik kecelakaan, detik-detik bahaya itu. Kalau dia sudah baik-baik, nggak perlu kita menantang gitu. Gitu Pak No. Kemarin saya juga SMS Halo Garwan Jenengan, saya sudah ada di tempat sini Mbak, nongkrong menanti gitu. Terus menjing menawi kalau ada waktu nanti kan Pak No suruh membersihkan lokasi di Tokokan, Pak No ya. Itu kan ya memang ada penunggunya gitu, Pak No. Tapi itu kemungkinan besar juga teman loh Pak No itu kenal sama saya itu. Semoga nanti bisa dipindah kalau mau. Kalau nggak mau ya biarkan saja, Pak. Karena kita ya jangan serakah, jangan puasa, jangan merasa memiliki. Karena jagat ini miliknya bersama-sama umat, Pak. Jadi kalau kita budak-budak diusir. Nah kita kan ya cuma numpang toh, Pak. Ini kan miliknya Tuhan tanah ini. Kita numpang saja. Kalau nanti kita jadwal, kita mati yang punya anak. Anak nanti tua-tua punya anak lagi yang punya cucu. Dan seterusnya. Jadi kita itu tanah rumah itu kan seperti nggak punya. Kalau dewe mboten kok kudu kon ngalih mboten istilahnya pengen dijak berteman nggih mboten masalah mboten napa nggih kersane tapi ra jahat nggih kudu ngalih mawon nggih ngoten nggih mboten ganggu mboten napa. Selama ini itu di situ tidak pernah ganggu, Pak No. Tapi kalau desa itu tidak mengadakan perayaan yang bersifat gamelan, maka siluman yang ada di situ masuk ke masyarakat, kemudian agar desa itu mengadakan kesenian, Pak No. Ngaten nggih. Itu dia walaupun sosoknya peri itu dia senang dengan kesenian Jawa, Pak No. Nanti kejadian masyarakat wonten sing diasupi ngoten. Nah terus akhirnya kaya wong gendeng teng dalan. Njaluk di adate nyuwun di nuntut lah nggih, nuntut nggih wayang napa kayu nggih. Sebenarnya di Tokokan yang masuk ke raganya orang itu penerawan saya bukan danyangnya. Itu ya itu siluman yang ada di pojokan sampean itu kan dari telusuran sungai ke timur ke barat itu kan memang seperti pasar, seperti jalan raya gitu loh. Jadi danyang tidak mau masuk ke raganya orang, Pak No. Itu danyang nggak mau. Yang mau hanya astral saja. Danyang itu penjaga desa, nggak mau. Kita bicara danyang itu ada dua persepsi. Karena namanya danyang itu kadang-kadang kita sebutkan itu seperti sirik. Danyang itu sepertinya ya seperti penguasa gitu aja, penjaga desa. Kalau kuburan ya danyang kuburan itu. Tapi kita sebagai orang Islam kita tetap nggak boleh membicarakan danyang atau mengandalkan danyang karena itu kan bangsa-bangsa astral yang sudah diprediksi, Pak No. Tapi yang jelas kalau sepengalaman saya itu danyang adalah zat atau gaib yang menguasai desa. Itu pasti ada, setiap desa pasti ada yang menjaga. Bahkan kuburan pun juga ada yang menjaga. Pendapat bisa berbeda, tapi kalau saya begitu, setiap desa ada penjaga. Penjaga itu dinamakan oleh Mbah Bien seorang perdanyangan. Makanya dulu pada saat kita dalang, Durna sebagai sosok Brahmana, anaknya kan Sulotomo. Sulotomo adalah anak perdanyangan karena Durna itu dianggap orang penjaga di Sukolimo gitu loh. Jadi nama danyang adalah penjaga, jangan sampai disalahkan gitu ya. Jangan sampai kita larinya yang sirik. Sirik itu yang menjadikan sirik bukan barangnya, tapi hati kita. Kalau di hati kita itu menyebutkan Tuhan itu sirik. Kalau kita tetap menghamba Tuhan itu kan tidak sirik.
Ya itu danyang pun juga, Mbak. Kalau danyang cikal bakal nggak sama. Kalau cikal bakal itu orang yang babat desa, mati dinamakan cikal bakal. Kalau danyang itu bukan manusia, karena seperti siluman zat yang tidak bisa dilihat. Itu tandurannya Gusti Allah ya. Jadi memang berbeda. Pendapat saya, danyang dibagi dua, danyang kuburan dan danyang desa. Cikal bakal, akal bakal, kali danyang boten podo. Sosok di padan mana? Cikal bakal nggih danyang sece. RT Jogoboyo pun beda malih niku nggih pamong. Beda niku. Lek danyang niku senes menungso, ning niku gaib tojat utawa jin utawa mawon nggih. Sing nguasai desa, gitu. Lek cikal bakal enek wong boro alas dibabah dadi desa terus mati, dikubur jenenge kuwi cikal bakal sing bakali desa kene, sing babah desa kene. Jadi kita harus tahu perbedaan siapa cikal bakal dan siapa danyang. Cikal bakal danyang enggak Beda. Lah danyang dibagi dua. Danyang desa, danyang kuburan. Kita naik lagi itu danyang negara. Negara itu juga punya danyang. Kita nggak bisa bicara ini. Setiap negara pasti ada danyang. Setiap negara pasti ada presiden. Setiap kabupaten pasti ada bupati. Setiap kecamatan pasti ada pak camat. Setiap desa pasti ada lurah. Nggak mungkin kosong-kosong, nggak mungkin. Itu yang perlu kita bicarakan, kita ngobrol, barangkali ada manfaatnya. Adapun pendapat berbeda nggak masalah, nggak masalah Pak No, itu pendapat. Karena semua itu pendapat harus bebas, jangan sampai ditekan. Jadi kita bebas bicara, yang penting tidak nyimpang dari anggarannya agama. Karena agama adalah merupakan dasar-dasar kita bertakwa. Kita lepas rel dari agama, jelas itu salah. Tuntunan dari agama itu penting Pak No. Ya. Terus tadi malam, kembali ke tadi malam itu dalam suara di masyarakat bahwa didengung-dengungkan tidak satu dua orang, pada ratusan yang menyatakan bahwa tempat itu adalah merupakan pesanggrahan atau merupakan pengangkremane Nyai Blorong. Nah, pendapat saya dulu, saya anggap itu Blorong yang ada di Samudra Kidul terus pindah yang ini ke opo piye ngoten, pendapat itu yang nggih ngoten. Ya, sarang kalau mendapatkan meriku, sebenarnya kalau mendapatkan meriku dipikir-pikir Pak No, karena kan kita itu tidak hanya omong kosong, banyak yang diwujudkan gitu. Jadi kita tidak boleh main-main. Jangan-jangan nanti saya tidak kenal, dia tidak suka sama saya, kehadiran saya bisa bertengkar dengan saya pakai fisik atau pakai batin. Ternyata enggak, juga dia juga baik. Ternyata itu bukan dorong, tapi jin yang berwajah ular dinamakan siluman ular. Itu yang perlu dipertanyakan, yang perlu dikoreksi Pak No. Jadi jangan sampai itu salah persepsi. Itu prediksi saya, dulunya ada orang yang bersekutu dengan jin, dia ngingu jin siluman ular untuk pesugihan. Berhubung dia itu yang merawat itu sudah meninggal, maka dia ngombroworo ke tempat-tempat yang disenangi seperti sungai-sungai itu kan. Namanya ular itu kan demen banyu-banyu. Banyu. Napa niku bab beliau jenengan topi mungkin wonten longgar mungkin datang mriko dipun tingali lek paman wonten piyambakipun boten ngali nggih kersane lek teng mriku kacar niku dia berbuat jahat apa yang ngurus jenengan ya terpaksa kita kembalikan kepada jagatnya dia sendiri. Dan namanya jin itu punya jagat Pak. Jadi jagatnya menungso, jagatnya jin, jagatnya kewan niku enten piyambak. Ruban kewan setan niku enten jagat itu. Jadi sajane niku jagate manungsa cuma dhewe kan berdampingan dengan kita. Ini pun anu pun dadi sumber ana. Sampun sumbure. Dadi ngene bening ngoten. Bening nggih. Nggih bening. Kanton anu niki kanton ajeng damel niku wau isih. Nggih. Nggih. Kali jeding ngoten nggih. Nggih. Tapi napa cara mriku cara damel usaha mebel malih ngoten ngeten nggih tetep langganan panggas memados sih Pak nggih. Nggih masih ndelik lah kula kan kanca kathah nggih. Langganan pun dangu. Nah, nggih pun dangu rasa kula nyekel mebel pun dangu. Berarti ini camp niki mesti suatu saat bisa dibongkar, kita tetap bertempat di Togokan sana Pak nggih. Nggih. Togokan Kang Putih Pak. Kan niku kalian napa niku masjid agung niku. Masjid Pancasila nggih. Sak lari niku enten perapatan niku lajeng ngiles gedhe. Kira 100 meter
ngaler sekedhik. Ngaler. Ngilen lajeng ngaler sekedhik. Oh, Nggih gitu niku. Pesan-pesan meja kursi kan murah Pak No ya. Murah nggih. Cara misalkan dari umpamanya pesan biasanya lot almari karo orang lain misalkan 3 juta, kalau teman-teman kan bisa ada 15 juta Pak No ya. Oh, malah larang Pak No itu. Oleh kanca Ini malah kalau teman malah murah Pak No. 3 juta, 1 juta mas 3 juta malah 15 juta. Ini mahal Pak No ya. Mboten ngoten nggih. Pomo biasane 3 juta nggih saged 2,5 juta. Saged 2 juta nek kalih kanca kan ngoten lho, Ben. Wingi kados sanjange gadah napa niku kajeng kuwatah gede-gede wajane kuburan Pak No. Anu sono di Pak. Kediri Nggih nggih. Ageng sangat nggih. ageng sanget nggih. Pinten ketono sore niku. Sonone niku 7 wis to ya. Tumpet nggih. Nggih 7 wit. Sore niku angel Pak padosane iki. Angel nggih niku alhamdulillah ya rezeki niku, tapi niki tasik dalam proses niki. Proses jenengan pawane wong bingung pados kayu jati sing gedine ra karuan Godipol ngoten matur saged Pak. Lah saged mawon. Kadang Pak nggih. Kathah mawon nek kayu Dan pun mriki kan pados kaya-kaya mboten enten Pak jati niku kaya sulit. nggih sulit darah niki, tapi nek kula saged mawon. Nggih nggih nggih. Kula wis lek kayu panjenengan pengalaman kula pun dangu. Lek kayu nggih urusan Banget ya. nggih pun paham banget. Lah sing mriko niku sing napa niku cedhek kuburan niku sing kayu sonone napa sing anu? Sing jenengan mlebet kaget ya Pak. Nggih, kayu jati niku. Oh, Jati. niku dhisik kuburane sing duwe lemah niku piyambak nggih. 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 Nggih, kok mboten tekan kuburan ngoten sing pecah niku lho. Lajeng nggih. Mboten sing pecah apa kok mboten tekan kuburan kok dipendem teng kebonane dhewe ngoten. Niku sing nggen sono Pak. Oh sing iki sing sonone. Nggih sing nggen sono niku. Wae critane niku nyuwune teng pekarangan iki Mbak. Nggih, nggih biasa. Nggih. Niku lek nek kuburan pekarangan cara wong luku nggih pikir-pikir Pak. Nggih, nggih. Nggih panjenengan nggih. Kados panus mboten ngerti. Mboten lek kula ngomong ngederi kula tak deni digenten kok. Nek didapat ra kena ya dibrukne ya mawon. Wong engkel sipate. Nggih lek Bagaimana Mbak Lulu kemarin perasaannya pada saat Anda masuk kemudian kita membuka jagadnya gaib, tahu-tahu kita belum selesai menarik tuh Mbak Lulu semambut kemarin sampai aku hentikan tuh perasaan gimana, rasanya gimana, apa tahu wujud apa gitu sampean? Ya seperti wujud cuma gak nyata. Jadi saya sendiri sebenarnya juga agak ragu. Soalnya kan memang kondangnya ndek situ kan siluman ular atau blorong. Ya, ya. Tapi itu sosoknya kalau yang saya loh itu bukan siluman, Ya, bukan ya. blorong. Ya. Jadi seperti manusia cuma tua gitu loh. Oh, jadi sampean takut memberikan pernyataan, wong di situ pernyataannya blorong dan diketahui sosoknya orang tua gitu ya. Iya, jadi saya apakah ini nyata apa halusinasi saya kan jadi ragu. Enggak Mbak, itu memang sampean lihat pas di barongan pring tuh yang ada daunnya goyang-goyang tuh Mbak ya. Iya. Ya itu memang benar, di situ ada penjaga orang tua, tapi ya tetap itu blorongnya itu, silumnya itu dia nggak berani menipu kita Pak. Saya sebenarnya ini loh, saya itu orang tua. Adapun saya menjadi siluman ular ini kan agar orang-orang itu tahu kecantikan saya. Sebenarnya saya itu sudah tua. Jadi sebenarnya yang dilihat Mbak Lulu itu justru aslinya dia menipu manusia. Makanya jin itu suka menipu kan. Meleset nih wong, orang itu kepleset tenang. Maka dalam agama jangan bersekutu dengan setan karena takutnya kalau meleset nih, mamanya sekencang dengan Gusti Allah terus akhirnya ancok nih kasengsaran itu di situ. Jadi kita memang harus pakai fondasi agama sebagai memperkuat iman kita. Karena kita kan seringnya bertatapan dengan asa dolanane gaib, dolanane iki syarate kan demit. Lha iki demit kan sing sakti pano. Saya minta uang, kasih uang langsung mano. Tapi kalau nanti seperti itu, kan Tuhan hilang. Kalau kita percaya kalau setan nanti hilang. Saya sering kok dikasih uang demit itu. Sering mano. Itu sering, hak demi Allah, sering. Saya itu merasa bangga, wah aku jadi juragan itu. Enggak, demit ngasih uang saya itu karena dia ingin menunjukkan aksinya. Ini lembaga gede, aku bisa menciptakan uang. Ini uang. Kamu menghamba kepada saya, kamu harus berbakti kepada saya, kamu harus ikut saya, apapun kamu minta pertolongan kepada saya, itu jauhi setan gitu loh. Makanya saya tidak tertipu, walaupun kamu memberikan uang saya tidak tertipu, bahkan saya naik bis, itu sering. Kantong uang sering mana.
Terus makanan sering terjadi, tahu-tahu ada pisang atau ada apa, tidak tahu siapa yang mengantar. Di rumah pun banyak uang yang tercecer Pak. Tapi saya tutup, saya nggak suka uang itu. Saya ingin bekerja dengan keringat saya yang tidak memperoleh dari hasil dari kerja karya gaib atau setan. Jadi setan bisa mendapatkan uang, itu bisa. Makanya kalau kita nggak pinter-pinter, kita terus diloloh duit karo setan, akhirnya percaya setan, nggak percaya Gusti Allah, lah itu sih repot. Mana Mbah Kendil ini ditutup atau kalau masih ada waktu longgar kita lanjut bincang-bincang lagi atau bagaimana? Ya sebenarnya ingin berbincang-bincang dengan Pak Nogondro sama Mbak Ida, kan lama kita tidak berjumpa Mbak. Iya. Pak No ngatasi beli tanah Mbak ya, beli tanah langsung bangun, hingga kesini saya tidak pernah jumpa gitu. Rencana saya ada agenda untuk penelusuran di Gedung Koco Pak No. Gedung Koco itu ada tempat yang wingit. Dulunya setiap ada pencuri masuk ke Gedung Koco itu dicari hilang. Setiap ada pencuri atau rampok dikejar masyarakat masuk di Gedung Koco hilang. Jangankan malam, siang saja banyak yang takut di Gedung Koco. Katanya di daerah Padangan sana. Padang Giling. Iya, Padangan Giling. Nanti coba kita telusuri siangnya bagaimana. Jangan sampai kita nanti jatuh karena kan tempatnya kadang-kadang kan nggak tahu jalurnya Pak No. Harus siang dipelajari. Jadi kalau ada kata malam pakai senter itu mudah masuknya ke lorong-lorongnya dia itu. Yang masuk dari suara masyarakat adalah serial untuk penelusuran pengungkapan tempat keramat Gedung Koco. Itu gedung tempat itu pendeliane atau pengamanannya para penjahat zaman Timur dulu Pak No. Bahkan zaman Belanda juga demikian. Kalau dulunya kita miskin kita merampok Belanda, kemudian Belanda dikerahkan ditangkap, dia masuk ke Gedung Koco, rampok itu hilang. Hilang kemana? Apa ditutupi sama gaib di Gedung Koco kita nggak tahu. Maka teman-teman tetap telusuri, tetap kita ikuti tentang konten kita KPAW, konten pengungkapan area wingit. Kita setia kepada Anda untuk menghibur Anda. Saksikan nanti pada siang ini saya ingin mempelajari tempat di Gedung Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.